pakai apa uang tanda jadinya 5 juta, terus yang pertama itu ada salah 7 juta 7 juta tempat 5 juta 7 juta itu pertama hilangi trail-trailnya. Oke, semangat pagi teman-teman. Waduh, kurang semangat nih, kurang semangat. Semangat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Sambil berdiri dong teman-teman. Yuk, sebelum ikut training teman-teman harus semangat teman-teman. Soalnya ketika nanti kalau kita semangat dengar training, itu materinya bisa nyantol di kita. Oke, teman-teman, Harvest Agency hari ini apa? Gimana kabarmu? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, kasih tos kanan kiri kita pasti sukses. Yuk, oke silakan duduk teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya akan membawakan materi yang judulnya sukseskan kasih. Nah, teman-teman, ketika saya baru pertama kali join di Prudential, awal pertama kali saya jalan itu, saya jalan ke market-market. Nah, market apa saja? Nah ini teman-teman, market di Prudential itu yang pertama itu yang saya jalankan, itu saya ke saudara-saudara, teman-teman. Nah, teman-teman di sini, pasti di sini teman-teman banyak ya, semuanya memiliki ayah dan ibu, betul ya teman-teman ya? Oke, contohnya ini, saya kasih contoh sama bapak ini. Pak, ayah dan ibu masih ada? Mohon maaf. Ayah ada, mohon maaf ya, ayah ada ya. Oke, dari ayah, masnya sudah prospek dari saudara ayah belum? Sudah. Oke, setelah prospek dari saudara ayahnya, masnya prospek kemana lagi? Dari? Oke, saudara dari ibu ya. Setelah prospek dari saudara dari ibu, masnya prospek kemana lagi? Teman. Ya. Saya kasih bocoran teman-teman ya. Jadi gini, kalau bentar. Oke teman-teman, ini saya kasih contoh ya. Dari keluarga itu kita ini sebetulnya nggak bisa habis dari referensi dari situ. Oke teman-teman, jadi contohnya nih Pak Ali. Ini Pak Ali. Pak Ali ini
punya ayah dan ibu teman-teman, oke? Dan ibu. Nah, dari ayah dan ibu ini teman-teman, ayahnya ini misalnya 2 saudara teman-teman ya. Ayahnya punya 2 saudara. Saudaranya namanya A1 dan A2. Oke. Nah, si ibu ini juga punya saudara, yaitu I1 dan I2. Nah, teman-teman, dari A1 ini, saudaranya ayahnya ini kan punya pasangan teman-teman. Betul ya? Namanya A3. Nah, dari A2 dia juga punya pasangan yaitu A4. Betul ya teman-teman ya? Nah, teman-teman, dari A ini kan saudara dari ayah. Ini berarti saudara ipar. Betul ya teman-teman ya? Dari saudara ipar ini, teman-teman bisa minta referensi lagi teman-teman. Referensi dari saudara A3 ini dia kan punya saudara lagi teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Misalnya nih A3 dia punya saudara yaitu A5. Di sini di sini A4, di sini A5 dan di sini A6. Nah, A4 ini kan pasti ada suami lagi. Betul ya? Misalnya ini cowok suami ini istri, dia ada suami lagi teman-teman di sini. Nah, dari sini teman-teman bisa minta nanti referensi dari sebetulnya dari keluarga. Itu referensinya banyak teman-teman. Dan kebetulan kenapa kemarin saya kok nggak prospek sama saudara dari orang tua saya, karena hubungan kami dengan saudara mama papa hubungan kurang baik. Buat teman-teman yang di sini yang saudaranya hubungan baik, jalin hubungan baik, teman-teman bisa langsung sambung menyambung dan itu referensi nggak mungkin habis. Oke, jelas teman-teman dari sini ya. Oke. Oke, setelah ke keluarga teman-teman, kita lanjut ke teman. Teman-teman, di sini ada yang suka nongkrong nggak teman-teman? Hobi nongkrong? Suka ya. Nah, itu adalah salah satu market teman-teman. Teman nongkrong. Yang kedua yaitu rekan bisnis. Teman-teman, di sini semua pada kerja, betul ya? Nah, teman-teman kemarin datang M3 nggak? Datang ya. Apa kata pembicara speakernya? Speakernya itu sukses karena dia prospek dari, ingat ya, Oktober 2014 dia omsetnya itu kalau nggak salah kemarin 88 juta ya. Terus jadi berapa? November 188 juta. Betul ya teman-teman ya. Nah, dalam 1 bulan mereka bisa itu karena mereka prospek ke rekan kerja. Nah, itu adalah market dari teman-teman. Itu pergunakan baik-baik. Dari rekan kerja, setelah closing, teman-teman bisa minta referensi ke saudaranya lagi. Oke? Ini saya jelaskan singkat tentang market natural saja, teman-teman ya. Terus yang terakhir yaitu dari tetangga, teman-teman. Mungkin dari tetangga kanan kiri, mungkin dari tetangga Pak RT, mungkin Pak Lurah. Oke? Nah, ini saya jelaskan sekilas tentang market natural. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang canvassing. Teman-teman, ada yang datang nggak minggu lalu? Ada yang datang? Nggak ada yang datang ya? Semua baru datang ya ini ya? Oke. Minggu lalu itu ada seminar juga tentang full canvassing, tapi berbicara tentang canvassing yang pada umumnya. Hari ini saya berbicara canvassing lebih menjurus ke pertokoan. Ya. Nah, ini teman-teman. Mengapa saya canvassing? Karena canvassing menurut saya itu unik. Uniknya apa? Karena seseorang yang baru dikenal dapat percaya sama kita. Nah, teman-teman, pertama kali saya canvassing, saya menggunakan teknologi Pak Ali. Nah, buat teman-teman di sini, jujur, ada nggak yang belum bisa Pak Ali? Ada lagi, teman-teman, jujur, bisa Pak Ali ya? Bisa semua? Oke. Kalau bisa, Pak Ali itu adalah dasar dari sistem di prudensial. Jadi ketika teman-teman di prudensial, teman-teman harus bisa menguasai Pak Ali. Jadi saya pertama kali dulu prospek, yang saya kanvasikan itu saya cerita Pak Ali. Saya masuk tiap toko masuk Pak Ali. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saya menggunakan teknologi baru, bukan Pak Ali lagi.
Karena saya rasa kalau saya datang ke tiap toko Pak Ali, saya cukup capek teman-teman. Nah, nanti saya ceritai step-step saya untuk canvassingnya. Canvassing itu hebat teman-teman, karena kita menemui banyak orang. Teman-teman, kalau teman-teman di sini yang prospek data referensi, teman-teman di sini prospek data referensi semua ya, atau natural market ya. Oke, untuk ibunya, kira-kira satu hari ketemu berapa orang, Bu? Saya datangkan 2 orang saja karena ketika saya bekerja. Jadi Oke. teman kantor saya ajak ini. Oke. Ada yang sudah full time di Indonesia? Tidak ada. Ada yang hari Sabtu atau hari Minggu menyediakan satu hari khusus full time di Indonesia? Ada nggak di sini? Ada. Oke. Satu hari. Satu hari bisa ketemu berapa orang, Bu, maksimal? Ke data referensi ya, Bu ya? Iya, saya sudah kenal. Iya. Berapa orang, Bu? Maksimal 3 saya ada. Maksimal 3. Nah, ini teman-teman, kalau di referensi kita terbatas teman-teman, kita banyak ketemunya itu terbatas. Soalnya mungkin kita sambil silaturahmi, Bu ya. Jadi mungkin satu hari saya pernah ke referensi itu maksimal itu 5, teman-teman. Tapi kalau kita di canvassing, kita akan menemui banyak orang. Saya canvassing, saya satu hari masuk toko itu lebih kurang ketemu lebih kurang 15 orang. Jadi banyak pengalaman, banyak cerita yang nanti teman-teman akan hadapi, yang teman-teman akan temui, gitu. Oke. Nah, canvassing itu adalah menantang teman-teman, melatih mental kita. Canvassing itu ketika kita jalan, mengapa saya sebut menantang? Karena di dalam canvassing tolakannya lebih banyak daripada di data natural market. Buat ibunya, buat bapaknya, pernah prospek ke saudara? Ada tolakan nggak? Ada tolakan. Terus, tapi sempat closing, sudah closing ya. Menghadapi tolakannya susah atau mudah? Gimana? Menghadapi tolakan dari saudaranya yang di prospek itu susah atau mudah? Menghadapinya susah. Nah, ini menghadapi orang yang dikenal saja, kita itu susah teman-teman, apalagi di canvassing. Nah, di canvassing ini lebih luar biasanya kita menghadapi yang lebih susah lagi. Karena apa? Orang yang belum kita kenal, orang yang belum tahu tentang kita, tapi dia harus mau nabung sama kita, dia harus mau dengar sharing kita, dia harus mau taruh uang sama kita, dia harus mau kasih kepercayaan sama kita. Nah, ini teman-teman, saya kasih teman-teman kelebihan dari canvassing, teman-teman. Kelebihan dari canvassing yaitu percepatan proses belajar. Nah, teman-teman, yang dimaksud percepatan proses belajar itu apa? Menemui banyak masalah. Nah, teman-teman, saya waktu canvassing, saya menemui banyak masalah. Contohnya, teman-teman, saya waktu canvassing belum masuk toko, teman-teman, saya sudah dimarahi orang. Bu, kenalkan Bu, saya Franky dari Prudential. Sudah, keluar kamu. Loh, Bu, saya datang di sini cuma mau survei-survei saja. Sudah, kamu keluar kamu. Jadi pertama kali datang, saya sudah dimarahi. Saya dapat masalah di situ, teman-teman. Tapi saya nggak berhenti sampai di situ, teman-teman. Ketika saya ada masalah, saya harus cari solusinya. Nah, solusinya gimana? Saya kasih gambaran, teman-teman ya. Misalnya nih, saya masuk ke dalam suatu toko. Kemarin waktu saya prospek di daerah Kalimantan Sampit, saya masuk ke tokonya marah-marah. Sudah, kamu keluar dari toko saya nggak mau ikut Prudential, apalagi dengar nama Prudential. Nah, saya bicara apa teman-teman? Strategi saya bilang kalau saya dari Prudential Surabaya, saya datang ke kota ini hanya untuk survei saja. Nah, kebetulan ibu kan dapat masalah, iya kan? Nah, Bu, kedatangan di sini saya hanya survei saja. Kepingin tahu kenapa sih Bu masalah ibu? Mungkin saya bisa bantu menyelesaikan. Jadi saya seolah-olah di sana saya adalah yang akan bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, maka ketika saya berbicara begitu, nasabahnya bilang gini, oh ternyata kamu dari Prudential cuma ingin survei tok. Iya Bu, gini loh Bu, ibu kan ada masalah. Nah, nggak apa-apa, ibu cerita sama saya. Mungkin buat masukan dari saya untuk kedepannya saya bisa perbaiki lagi Bu. Oh gitu, iya, oke, masalahnya apa Bu? Dia cerita teman-teman.
Nah, ketika dia cerita, ketika dia sudah cerita, kita harus tangkap apa inti ceritanya, kenapa dia ditolak. Nah, ketika dia ditolak, kenapa ada klaim yang ditolak? Ketika ada klaim yang ditolak, kita harus tahu penyebabnya apa. Nah, waktu itu dia cerita kalau suaminya ikut prudensial, premi 15 juta per bulan. Dia nabung 9 bulan suaminya dan meninggal. Jadi ikut 9 bulan kemudian suaminya meninggal. Nah, setelah itu dia diklaimkan, ternyata klaimnya ditolak. Saya tanya, loh Bu, saya tanya ya, sebelumnya ada sakit enggak suaminya Bu? Sudah ada penyakit jantung, suami saya sudah pernah pasang ring. Loh, terus kenapa Bu? Ibu kok dimasukkan? Iya, saya dibilangi agennya, katanya kalau dimasukkan nggak apa-apa, prudensial nggak tahu. Teman-teman, prudensial itu nggak bodoh teman-teman. Saya sekitar 3 minggu lalu ada agent saya closing 6.500.000 per bulan, dan waktu itu dia tahun 2007 itu dia pernah klaim di prudensial. Nah, dan ternyata nasabah tersebut ada suatu sakit dan ternyata di medical. Ketika di medical hasilnya jelek dan tidak diterima. Jadi prudensial itu sebetulnya nggak bodoh teman-teman. Dia itu perusahaan pintar, dia itu tahu ini nasabah bohong, nasabah benar. Jadi kita sebagai agent kita harus bersikap jujur, kita harus bersikap kerja dengan hati teman-teman. Tidak boleh ya teman-teman ya. Kalau kerja terus ngelihat nasabah sakit, terus masuk wae. Nah, nanti kalau klaim nggak cair teman-teman, namanya jelek. Nah, singkat cerita teman-teman, saya lanjutkan cerita tadi. Langsung saya bilang kepada ibu itu, Bu, gini Bu, pada dasarnya perusahaan prudensial itu berdiri di Indonesia, itu ada hukumnya Bu. Kalau misalnya perusahaan prudensial ini sampai nggak mengeluarkan klaim, gampang Bu, ibu bisa tuntut Bu, ini prudensial ini ke pengadilan. Kalau memang prudensialnya salah. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku di perusahaan asuransi. Kalau misalnya orang yang ikut, salah satu syaratnya yang pertama harus dalam keadaan sehat Bu. Kalau misalnya dalam keadaan sakit, ya nggak mungkin klaim cair. Contohnya gini loh Bu, kalau dalam keadaan sakit, semua orang nggak usah ikut asuransi. Nah, kalau si A misalnya sakit jantung, ikut asuransi, klaim. Si B sakit kanker, ikut asuransi, klaim. Nah, lama Bu, asuransinya bangkrut. Masuk akal enggak Bu? Nah, saya jelaskan gitu akhirnya nasabah mulai mengerti. Dari sana saya jelaskan pelan-pelan sampai nasabah mengerti. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketika prospek terus dimarahi sama nasabah, teman-teman nggak boleh mundur. Di situ tantangan teman-teman untuk bisa naik skill yang lebih tinggi lagi. Teman-teman tanya masalahnya dan selesaikan masalah. Andai kata teman-teman nggak bisa menyelesaikan masalahnya, nggak apa-apa. Teman-teman tanya ceritanya gimana masalahnya. Nanti tanya sama leader teman-teman, catat. Tanya sama leader teman-teman, aku ada masalah gini saja aku prospek. Solusi ini gimana ya? Nah, saya percaya leader kalian akan memberikan solusi terbaik untuk kalian. Itu. Nah, teman-teman, percepatan proses belajar. Teman-teman akan menemui banyak karakter calon nasabah. Teman-teman, saya ketika prospek canvassing, saya menemui cukup banyak karakter nasabah. Karakter nasabah itu apa aja? Ada yang nasabah itu mau closing. Saya ada dulu pertama kali jadi agent teman-teman. Dia mau closing, kalau dia mau saya temani jalan-jalan seharian teman-teman. Jadi waktu itu sudah saya jelaskan, dia mau, kok, ya wes kok, Frankie bisa pinjam KTP ini kok sama buku tabungan. Nanti Frankie bisa bantu proses ke Jakarta. Oh, iya, enggak apa-apa, aku pasti ngambil di kamu. Tapi kamu harus nemani aku. Kemana aku? Jalan-jalan ke sana. Besok ya seharian di aku. Nah, teman-teman, mungkin ada nasabah. Kenapa sampai ada nasabah yang begitu? Mungkin teman-teman ya, dia itu mungkin istrinya nggak suka jalan-jalan, anaknya masih kecil, dia nggak punya teman, sehingga dia nggak ada teman untuk yang diajak jalan. Sehingga salah satunya curhat kepada kita. Dan kita harus bersyukur ketika kita bisa diajak jalan-jalan sama dia. Karena apa? Ketika kita diajak jalan-jalan sama dia, berarti kita ini sudah dianggap saudara sama dia, teman baik sama dia. Nah, yang kedua mungkin karakter calon nasabah, karakter yang mungkin nasabah ini kritis teman-teman. Nah, kalau ketemu nasabah kritis teman-teman harus cukup hati-hati. Kalau bicara harus hati-hati.
kalau dijelaskan harus secara detail, teman-teman. Nah, mungkin ada karakter calon nasabah itu calon nasabah yang suka dipuji, teman-teman, ya kan? Nah, teman-teman caranya gimana? Ya teman-teman harus mungkin banyak puji dia. Waduh kok, wih rumahnya besar ya Bu ya. Mungkin saya kemarin datang ke rumahnya si A, rumahnya nggak sebagus Koko, tapi rumahnya sama bagusnya, sama besarnya, tapi mewahnya, bangunannya masih mewah Koko. Koko desain interior gimana Bu? Jadi kalian harus belajar tentang karakter calon nasabah itu, dan kalian akan menemuinya nanti di lapangan satu persatu. Dan ketika kalian menemui, nanti kalian akan belajar, teman-teman. Oh, aku kalau ketemu nasabah yang gini, aku harus gini. Ketemu nasabah yang gini, aku harus gini. Gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, kelebihan canvassing kita akan melatih mental kita. Mungkin biasanya teman-teman yang di sini kalau ditolak, ya kan teman-teman, biasanya datang ke referensi, ditolak, waduh, ternyata asuransi ini wangel ya. Tapi di canvassing, teman-teman akan dikuatkan mentally. Ketika teman-teman banyak tolakan, saya yakin di canvassing teman-teman akan mengalami banyak tolakan. Tapi ketika teman-teman mengalami banyak tolakan itu, mental teman-teman harus semakin kuat. Jadi mental baja kayak Gatot Kaca, teman-teman. Kayak saya sekarang ini, teman-teman ya. Kalau ada tolakan, kalau ada apapun, saya nggak pernah mundur, teman-teman. Soalnya buat saya tolakan itu makanan sehari-hari buat saya. Buat saya tolakan itu sudah biasa. Itu adalah masalah yang harus saya selesaikan. Nah, itu teman-teman. Terus yang berikutnya, kelebihan canvassing itu apa? Menambah koneksi dan list referensi calon nasabah. Nah, teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang tadi saya ceritakan mungkin ada yang mengalami sama seperti saya. Mungkin sama saudaranya hubungan kurang baik. Terus temannya mungkin sedikit. Terus tetangganya mungkin acu tak acu. Mungkin tetangganya mungkin cuek. Mungkin tetangganya mungkin mohon maaf ya, kurang mampu. Ini di prospek iso enggak terus no ya. Mari sebulan 2 bulan kan gitu les. Nah, teman-teman kalau di canvassing, teman-teman nggak akan kehabisan data referensi. Di sini toko akan selalu banyak bermunculan setiap harinya. Itu orang kaya di Indonesia, teman-teman, semakin banyak. Pertokoan dibangun terus, itu full terus, teman-teman. Menandakan kesempatan kita untuk jalan di Prudensial itu semakin besar. Lihat teman-teman, kalau teman-teman di jalan, mobil itu banyak kan teman-teman, semakin hari semakin macet. Itu salah satu menandakan bahwa di Indonesia semakin banyak orang kaya. Pertokoan banyak yang dibuka dijual. Buka ini, dan buka segalanya. Itu artinya mereka punya uang lebih untuk mereka berbisnis. Nah, ini kesempatan dari kita, teman-teman, untuk memprospek mereka. Nah, itu adalah salah satu masuk data referensi kita. Jadi di dalam canvassing ini data referensi kita nggak mungkin habis, beda dengan market natural. Nah, teman-teman, oke. Ini salah satu kekurangan dari canvassing. Jadi mengapa saya tuliskan kekurangan dari canvassing ini, teman-teman? Yang saya tuliskan dari kekurangan canvassing ini bukan mau ngedrop no, teman-teman, bukan. Tapi dari kekurangan canvassing ini, teman-teman harus mempersiapkan dari kekurangan tersebut. Nah, canvassing itu butuh waktu untuk belajar, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, kalau saya boleh sharing, kebetulan kemarin saya jadi agent, itu pas saya canvassing, saya nggak butuh waktu lama untuk belajar. Nah, saya waktu itu canvassing pertama kali ke Kota Madura di Sumeneb. Waktu saya canvassing pertama kali ke Kota Sumeneb hari Sabtu dan Minggu. Jadi waktu saya jadi agent, saya hari Senin sampai Jumat saya kerja ikut orang tua saya. Saya hari Sabtu dan Minggu saya kerja full time di Prudensial. Nah, jadi setiap Sabtu dan Minggu setiap bulannya itu saya selalu kerja di Prudensial. Saya ke Madura, saya canvassing di sana. Pertama kali saya canvassing, teman-teman, jujur waktu itu saya ditemani sama leader saya. Nah, waktu kedua kali canvassing, saya
tidak ditemani teman-teman, tapi sudah saya jalan sendiri. Saya beranikan jalan sendiri. Nah, ketika saya jalan sendiri, waktu itu saya dapat closingan teman-teman. Sehingga waktu itu saya mengalami ambisi yang sangat kuat. Oh, ternyata kanvas ini mudah, gitu. Jadi buat teman-teman yang di sini, ada yang pernah kanvasing nggak? Oke, udah pernah kanvasing ya. Oke, waktu kemarin sih saya temani agent saya kanvasing juga di kota Surabaya, di daerah Pasar Turi sana. Nah, itu sih ada beberapa agent saya yang sudah mendapatkan data juga. Jadi mereka saya temani, tapi saya nggak ngomong, saya cuma lihat cara mereka saja. Gitu. Nah, teman-teman, kekurangan dari kanvasing yang kedua itu harus punya mental dan fisik yang kuat. Nah, ini yang saya tuliskan teman-teman ya, fisik yang kuat. Karena teman-teman, jujur, ketika kanvasing, saya ini minum vitamin, minum ini dan minum ini teman-teman. Karena apa? Kalau enggak teman-teman, badan saya bisa drop. Wah, jadi saya kanvasing itu di luar pulau. Kerja saya tuh gini teman-teman. Dari jam 8 pagi saya bangun, saya mandi, makan. Jam 9 saya aktivitas. Jam 9 saya aktivitas, kanvasing, jalan sampai siang. Jam 2 saya makan siang. Setelah jam 2 saya makan siang, saya kerja lagi teman-teman. Jalan terus. Saya nggak makan malam teman-teman. Saya selesaikan sampai jam 9 malam. Setelah sampai jam 9 malam, saya baru makan malam teman-teman. Nah, setelah makan malam jam 9 malam, saya pulang dari hotel, saya mandi. Setelah mandi, saya buat ilustrasi. Saya selesai buat ilustrasi itu lebih kurang jam 12, jam 1. Dan setelah itu saya tidur. Besoknya saya lakukan aktivitas seperti itu lagi. Itu kalau saya lakukan di luar pulau. Tapi kalau kalau teman-teman lakukan di Surabaya, lebih kurang harusnya ya sama seperti itu ya teman-teman ya. Karena toko-toko di Surabaya sampai malam ya teman-teman ya. Ada sampai malam ya. Jadi kalau saya sih ya, saya akan memaksimalkan banyak waktu yang ada untuk belajar di Prudential ini. Saya akan memaksimalkan banyak waktu yang ada untuk banyak ketemu dengan orang. Karena semakin ketemu dengan orang, semakin saya menemui banyak kegagalan. Di sini saya mau menghabiskan kegagalan saya, dan saya akan naik skillnya lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, teman-teman, di sini kekurangan kanvasing itu menemui banyak tolakan, dan kekurangan kanvasing yang keempat, mengeluarkan biaya lebih banyak dibanding market referensi. Mungkin teman-teman kalau yang di market referensi, ya kan, teman-teman kalau prospek ke saudara, datang ke rumah saudara. Mungkin kalau ke toko saudara, datang ke toko saudara. Tapi kalau kanvasing enggak teman-teman. Teman-teman minimal ya teman-teman ya, misalnya di pertokoan, teman-teman datang minimal harus parkir. Itu kalau di Surabaya. Ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman misalnya, waduh di Surabaya saya ngerasa nggak nyaman, saya mau di luar kota, teman-teman harus keluar mungkin bahan bakar lebih lagi. Nah, itu adalah salah satu kekurangan dari kanvasing. Nah, dari kekurangan kanvasing sini, teman-teman harus persiapkan sebelum teman-teman kanvasing. Nah, ini teman-teman, persiapan sebelum kanvasing, survei area yang dituju. Itu lokasi dan waktu. Jadi gini teman-teman, ketika saya kanvasing, sebelum saya kanvasing, saya akan survei ke daerah tersebut. Daerah tersebut itu kira-kira tokonya itu buka jam berapa sampai jam berapa. Itu teman-teman harus tahu. Terus caranya gimana teman-teman supaya tahu? Gampang. Misalnya gini, kalau di Surabaya teman-teman mau prospek di daerah THR. Nah, kalau prospek di daerah THR misalnya nih, teman-teman yang dari luar kota di Surabaya nggak ada teman. Di sini saya kos Pak, nggak ada teman. Saya mau kanvasing misalnya di THR. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, caranya gimana? Ya gampang. Teman-teman masuk ke THR, temui satpam. Oh iya Pak, tolong tanya Pak, THR ini buka jam berapa sampai jam berapa ya? Itu penting teman-teman. Karena apa? Dari waktu itu teman-teman harus bisa ngatur schedule teman-teman kerjanya. Misalnya nih, THR bukanya jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Karena dulu saya juga kanvasing di THR waktu jadi agent. Nah, setelah itu kalau teman-teman masih
fisiknya mungkin masih kuat untuk yang cowok-cowok, teman-teman mungkin sisa harinya jam 6 selesai, mungkin teman-teman bisa ngelanjutkan sampai jam 9. Mungkin untuk teman-teman yang masih muda dan punya fisik yang kuat, mungkin teman-teman mau prospek kalau malam itu di daerah, mungkin malam itu di daerah mana ya? Kalau gimana? Kalau saya sih belum pernah prospek malam di Surabaya ya. Jadi saya kurang tahu daerah pertokoan yang buka yang malam. Nah, mungkin teman-teman di sini yang mau prospek di Surabaya, teman-teman harus tahu toko sampai malam tuh di jam berapa sampai jam berapa di daerah mana. Nah, ini teman-teman harus persiapkan betul-betul waktunya. Itu kalau di Surabaya. Mungkin buat teman-teman yang di sini, teman-teman di sini ada nggak yang dari luar Surabaya? Dari mana, Bu? Dari mana? Dari Ponorogo. Nah, misalnya nih, ibunya pergi pulang kampung ke Ponorogo. Ya, Ponorogo itu kan banyak, Bu, ya, pertukuannya, Bu, ya. Betul ya, Bu, ya? Sederetan banyak, Bu, ya. Nah, ibu ketika pulang kampung ke Ponorogo, sebelum ibu prospek, ibu harus tahu ini tokonya buka jam berapa sampai jam berapa. Terus lagi, biasanya kalau makan siang, pemiliknya ini ada jam istirahat, biasanya jam berapa? Nah, supaya tanya itu, biasanya gimana teman-teman? Saya tanya ke, misalnya saya datang ke toko ya kan, datang ke toko, saya beli misalnya permen atau ciki atau minuman, saya biasanya tanya sama pegawainya, oh ya Mbak, toko di sini buka jam berapa sampai jam berapa ya? Terus ini kalau bosnya kalau siang biasanya istirahat nggak ya? Terus kalau toko-toko lain gimana ya rata-rata? Jadi sebelum kalian prospek, teman-teman harus cari infonya terlebih dahulu. Yang kedua teman-teman, sebelum canvassing teman-teman harus bawa perlengkapan yang pasti pulpen, kertas, bukti klaim. Bukti klaim ini sangat penting teman-teman menurut saya. Karena bukti klaim ini sangat menunjang untuk closingan. Nanti saya akan jelaskan di belakang kenapa kok bukti klaim ini sangat menunjang untuk dapat closing. Terus lagi laptop atau tablet. Tapi usahakan laptop ya teman-teman ya, supaya gampang ya, offline SKS-nya. Terus printer atau form SPAJ. Tapi kalau printer ini dalam tanda kutip, teman-teman prospek di luar kota atau di luar pulau. Jangan, kalau di Surabaya teman-teman nggak usah bawa printer. Tapi kalau di luar kota yang jauh, mungkin kalau keluar pulau, nah teman-teman harus bawa printer. Karena kalau ngeprint di warnet, teman-teman akan habis biaya banyak. Nah ini teman-teman, ini cara saya canvassing yang baru. Jadi cara saya canvassing yang baru itu gini, saya memperkenalkan diri dari prudensial dan jangan lupa senyum, jangan sambil berjabat tangan dengan tatapan muka dengan melihat orang. Jadi gini teman-teman, Pak permisi Pak, kenalkan saya Frankie dari prudensial. Enak nggak Pak kayak gitu? Enak. Bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan malu kalau di sini survei, kalau di sini prospek canvassing, teman-teman jangan malu mengatakan kalau saya dari prudensial. Karena pengalaman saya dulu teman-teman ketika jadi agent pertama kali, saya canvassing, saya malu teman-teman. Saya dari prudensial, saya takut ditolak orang, saya takut ini dan takut ini. Itu nggak perlu teman-teman. Karena kita di prudensial, kita ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia, bantu orang. Jadi teman-teman harus memperkenalkan diri dari prudensial supaya orang itu tahu ini prudensial. Nggak peduli orang itu punya masalah pahit dengan prudensial, punya historis yang negatif, nggak masalah. Yang penting kita harus katakan kita dari prudensial. Nah, setelah kita katakan saya Frankie dari prudensial, teman-teman harus katakan saya Frankie dari prudensial, saya datang ke sini hanya untuk survei-survei saja. Jadi kalau canvassing menurut saya paling enak itu pakai kata survei teman-teman. Mengapa teman-teman? Kalau kita pakai kata survei, maka mereka itu untuk menolak, orang ini mau survei. Jadi mereka kemungkinan besar mereka kan welcome sama kita. Karena kita tujuannya untuk survei saja teman-teman. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua teman-teman, setelah teman-teman kenalkan saya Frankie dari prudensial, saya datang untuk survei saja. Step yang kedua, teman-teman tanya tanggapan tentang prudensial. Sudah tahu belum tentang prudensial?
sudah tahu? Oh belum tahu. Kalau belum tahu ya nggak apa-apa teman-teman. Kalau sudah tahu, tanya, Bu, gimana tanggapan Ibu tentang prudensial? Nah, tanggapan nasabah itu ada dua teman-teman, negatif dan positif. Kalau tanggapan nasabah positif, lanjutkan step berikutnya. Kalau tanggapan nasabah positif, lanjutkan ke step berikutnya. Kalau tanggapan mereka negatif, seperti yang tadi saya sharing, teman-teman harus tanya. Misalnya, waduh, gimana Bu tanggapan Bu tentang prudensial? Waduh, prudensial ini welek. Apa? Klaimku nggak cair. Kemarin aku sakit katarak, klaimku nggak cair. Nah, teman-teman, kalau teman-teman dengar gitu, kemungkinan besar, teman-teman percaya nggak? Prudensial sakit katarak, klaimnya nggak cair. Percaya nggak? Nggak percaya. Nah, kemungkinan besar kalau klaim katarak nggak cair, kenapa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira aja. Belum 1 tahun. Nah, itu teman-teman. Banyak agent ketika saya canvassing, banyak agent yang tidak menjelaskan perkecualian 19 penyakit dalam 1 tahun pertama. Jadi ini penting teman-teman. Teman-teman ketika prospek, teman-teman harus jelaskan 19 penyakit pertama secara jelas kepada nasabah. Karena nasabah itu seringkali lupa. Biasanya kalau setelah saya jelaskan, sebenarnya saya suruh tanda tangan teman-teman. Jadi kalau dia lupa, besok-besok dia lupa, Bu, Ibu sudah saya jelaskan, ini Bu sudah tanda tangan. Jadi nasabah tidak sampai marah. Nah, misalnya kalau katarak kemarin saya nggak cair. Oh, gini loh Bu. Jadi Bu, Ibu sudah dijelaskan belum sama prudensial, sama agennya, bahwa di prudensial ada aturan 1 tahun pertama itu ada 19 penyakit yang tidak bisa di cover. Nah, dalam 1 tahun pertama penyakit apa yang bisa di cover Bu? 1, penyakit yang berhubungan dengan virus. Contohnya demam berdarah, muntaber, tipes, lebih kurang seperti itu. Yang kedua, semua penyakit berhubungan dengan musibah, kecelakaan, patah tulang atau jahitan. Itu tidak kita kecualikan. Jadi teman-teman harus menjelaskan itu kepada nasabah, buat nasabah itu ngerti. Oh, karena kemarin aku klaim itu karena ini loh nggak cair. Karena ini. Jadi ketika nasabah punya masalah negatif, teman-teman harus bisa menyelesaikan masalah itu. Saya pernah menemui teman-teman, saya datang ke suatu toko. Tokonya bilang gini, saya Franky dari Prudensial mau survei saja. Mau survei apa? Uang saya dibawa lari sama izinnya. Waduh, dibawa lari gimana Bu? Iya, saya ini dibohongi sama izinnya. Saya ini pertama kali, tapi ini saya cerita nggak boleh ditiru ya teman-teman dulu ya. Teman-teman janji nggak boleh ditiru ya, ditiru ya, oke? Jadi izinnya itu nakal teman-teman. Pakai cara gini. Saya pertama kali ikut, itu teman baik saya ikut 1 juta. Ya udah, pertama kali premi saya setorkan. Oh iya. Terus Bu, nah sudah disetorkan, bulan depan datang polisnya. Terus dia minta uang lagi, saya bayar terus. Ketika sudah berjalan waktu, saya klaim saya nggak bisa ditolak prudensial. Teman-teman tahu nggak? Kenapa? Uang yang disetor ke agennya itu dibawa lari. Nah, teman-teman dari sini biasanya kalau saya gitu, handlingnya saya gimana? Saya gini, Bu, gini loh Bu, selama saya jadi agen di Prudensial, saya tidak pernah menerima sekalipun uang tunai dari nasabah. Saya ingin nasabah itu merasa safety Bu. Saya ingin ketika nasabah ikut Prudensial, bukan kepikiran uang saya yang saya setor gimana, tapi kayak kepingin saya nasabah itu safety. Gimana cara nasabah itu safety? Gampang Bu, di Prudensial ada 2 cara Bu cara bayarnya. 1 pakai debit buku tabungan, langsung didebit dari buku tabungan Ibu. Dan yang kedua dari kartu kredit. Dari situ Ibu akan merasa safety. Semua nasabah saya sampai sekarang nggak ada masalah Bu. Ibu jangan serahkan uang sama agent, meskipun itu agent saudara Ibu. Mohon maaf Ibu ya, namanya orang kalau gelap mata butuh uang, itu uang diambil Bu. Betul nggak Bu? Oh gitu ya Pak ya. Jadi ketika ada nasabah ada masalah gitu, saya berusaha menyelesaikan masalah itu. Dengan saya menyelesaikan masalah itu, nasabah akan kembali, oh iya, Prudensial positif. Yang negatif itu agennya. Saya akan juga jelaskan, Bu, intinya gini loh Bu, semua perusahaan itu pada dasarnya itu baik. Semua agama pada dasarnya itu yang baik. Yang jelek itu siapa? 1, orangnya. Jadi Ibu nggak bisa bilang Prudensial ini jelek, si B ini jelek, si C ini jelek, nggak bisa. Tapi yang jelek itu sebetulnya agennya. Nah, di sini
ibu harus betul-betul bisa memilih agent yang pas buat ibu. Nah, biasanya saya jelaskan gitu teman-teman. Mungkin teman-teman di sini yang pernah prospek menghadapi masalah seperti apa dan seperti apa, mungkin teman-teman nanti bisa tanya sama saya, mungkin saya bisa bantu. Nah, teman-teman, setelah teman-teman tanya tanggapan nasabah, teman-teman masuk ke step ketiga, teman-teman fake pending. Nah, fake pending teman-teman yang biasa saya fake pending tentang keluarganya dulu. Bu, oh iya, anaknya itu berapa? Oh, anaknya sekolah di mana, Bu? Oh, sekolahnya di Citahati. Waduh, teman-teman. Kalau sekolah di Citahati, uangnya banyak, teman-teman. Sekolah di mana, Bu? Saya sekolah di misalnya ya SMP negeri berapa yang mungkin kecil. Mohon maaf ya, teman-teman. Mungkin sekolah yang apalagi yang kecil. Oh, berarti kita bisa menangkap, teman-teman. Kita nanti kedepannya akan membuka premi itu dari fake pending ini. Dari fake pending keluarga. Terus yang mungkin kita fake pending keluarga, oh Bu, saya biasanya pancing-pancing gini, Bu, katanya toko sebelah ibu barusan dari luar negeri, dari Eropa ya, tahun lalu. Nah, teman-teman, kalau DE kebujuk, teman-teman, loh, kamu kok tahu? Enggak, tuh bujui aku dari Eropa loh, cuma bentar toh, itu 2 minggu toh. Oh, sama siapa, Bu? Dengar-dengar bahwa apa namanya ke Eropa lama, enggak, cuma 2 minggu toh. Berarti kalau mereka ke Eropa, mereka harusnya keluar uang ratusan juta, teman-teman, ke Eropa. Berarti kita kedepannya mungkin kita bisa buka premi yang besar. Tapi kalau mereka kita pancing, Bu, ibu 2 tahun lalu katanya ke Eropa, ngawur aja ke Eropa, nang Bali ya gurung pernah untung-untung kan gak udah duit. Nah, teman-teman, jadi situ kan kita bisa nanti bisa buat bahan perkiraan kita buka premi berapa nanti di orang itu. Itu tujuan saya yang pertama. Kenapa saya fake pending keluarga? Yang kedua, saya fake pending finansial, kisaran income dan pengeluaran serta aset, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman datang ke toko, teman-teman bisa fake pending seperti gini, teman-teman. Oh iya, waktu itu saya prospek canvassing di Kupang NTT. Saya prospek di Kupang NTT, saya tanya teman-teman, saya tahu orang luar pulau tuh kaya-kaya. Saya tanya, loh, Cek, sering ke Surabaya tak? Oh, sering ke Surabaya. Surabaya tinggal di mana? Di hotel mana? Enggak, aku ada rumah kok di Surabaya. Oh, rumahnya di mana, Cek? Surabaya mana? Timur, selatan, barat, timur. Surabaya timur, selatan, barat. Oh, Surabaya timur. Di daerah itu loh, Dharma Husada itu loh. Daerah Galaxy Mall sana loh. Oh, daerah sana. Loh, berarti kalau rumah daerah Galaxy Mall besar-besar. Iya kan, teman-teman? Nah, saya tanya lagi, teman-teman. Loh, Cek, kalau ke sana terus pergi-pergi terus kayak apa, Cik? Biasanya, Cik, kalau nggak ada mobil nanti Surabaya hubungi Frankie, Cik. Nanti mungkin bisa Frankie temenin di jalan-jalan. Oh, gak usah, aku di Surabaya ada mobil. Loh, gak usah Cik kayak gitu. Enggak, ada sing jaga. Oh, loh, mobil apa, Cik? Kok Cik di Surabaya punya? Enggak, aku di Surabaya cuma punya Pajero tok. Nah, dari sini kan teman-teman bisa nangkep ya. Mobil Pajero 500 juta ditaruh nganggur di Surabaya. Itu kalau banyak nggak mungkin. Dari situ kita bisa nangkap, kita akan buka premi ke depannya berapa. Gitu. Terus yang kedua, kita fake pending. Jangan lupa fake pending riwayat kesehatan, teman-teman. Ketika teman-teman prospek habis-habisan, wis closing, ternyata yang terakhirnya teman-teman, Pak, mohon maaf, Bapak sebelumnya sudah ada pernah klaim? Sudah, saya pernah sakit, saya pernah pasang ring. Waduh, gagal mana. Jadi sudah capek prospek, tapi gagal mana. Jadi teman-teman harus fake pending riwayat kesehatannya. Ini menurut saya penting. Karena apa? Biasanya saya fake pendingnya gini. Pak, Bu, sebelumnya mohon maaf ini. Ketika misalnya nih saya tanya ya, Pak, Bu, sebelumnya sudah pernah tahu tentang prudensial belum? Oh, sudah tahu. Saya sudah ada prudensial kok. Oh, sudah dari prudensial. Berapa lama, Bu, gini-gini? Sudah. Saya tanya riwayat kesehatannya, Bu, di prudensial Ibu, maaf nih, dulu pernah ada sempat klaim nggak, Bu? Oh, misalnya dia, oh pernah. Tanya teman-teman, sakitnya apa? Jadi teman-teman bisa tahu nantinya apa yang teman-teman harus lakukan. Misalnya maksud saya gini, saya sudah pernah sakit misalnya usus buntu, atau saya sudah pernah sakit misalnya jantung. Waduh, teman-teman, kalau dia sudah pernah klaim riwayat sakit usus buntu, kemungkinan besar teman-teman masih bisa ikutkan. Teman-teman masih bisa tulis usus buntu. Mungkin dengan kebijakan dari prudensial, usus buntu ini dikecualikan. Semua penyakit yang berhubungan dengan usus buntu kemungkinan dikecualikan.
tapi nanti prudensial akan mengatakan cek medical lagi. Tapi kalau dia sudah pernah sakit jantung teman-teman, pasang ring, tolong teman-teman jangan diteruskan. Nah, kalau teman-teman mau teruskan, monggo nggak apa-apa, tapi teman-teman jangan lupa harus jujur, tulis sudah pernah jantung, pasang ring, tulis teman-teman apa adanya. Ya, karena menurut saya teman-teman, ketika saya di prudensial, nama saya Frankie itu nomor 1. Orang nasabah dengar nama saya Frankie, dia harus bilang Frankie prudensial itu baik, Frankie prudensial itu tanggung jawab, Frankie prudensial itu kalau dijelaskan dengan detail, Frankie prudensial itu orangnya ramah. Jadi nama menurut saya adalah nomor 1. Nah teman-teman, fact finding yang keempat biasanya saya fact finding hobi atau jalan-jalan ke luar negeri atau beli barang branded yang seperti saya katakan tadi yang pertama. Nah mungkin beli barang branded mungkin di mana di teman-teman datang ke rumah nasabah, terus rumah nasabah banyak pajangan patung-patungnya Paris, terus jamnya London. Teman-teman tanya, "Loh kok pernah aku ke sana?" Jadi gini teman-teman, saya suatu saat itu waktu di HCOS ada nasabah klaim. Saya nunggu nasabah, saya duduk-duduk nyantai, saya bingung ngapain, saya puter-puter, jalan-jalan, saya lihat ibu-ibu jilbaban, kok kelihatannya kok pakaiannya rapi, menarik. Saya parani teman-teman, saya ajak kenalan. Bu, yang saya tanyakan itu lucu teman-teman. Yang saya tanyakan itu adalah hal yang sebetulnya lucu. Bu, duduk di sini mau beli obat ya? Ya justru mau antri obat ya, pasti beli obat teman-teman. Oh iya, dia mau beli obat. Oh iya bu, loh masnya ngapain? Oh nunggu nasabah bu. Iya, mau beli obat. Saya antrikan. Oh enak ya. Kenapa? Ada apa? Nasabahnya kenapa? Nasabahnya sakit bu. Saya mau beli ngantrikan obat untuk ngantar ke nasabah. Oh, jadi diurusi ya sama anak istrinya. Iya bu, saya urusi semua. Asuransi apa? Saya dari prudensial bu. Oh iya, saya kenalan. Singkat cerita, saya datang ke rumahnya. Ketika saya datang ke rumahnya teman-teman, banyak pajangan luar negeri. Nah, perkiraan saya kira orang ini nih sering ke luar negeri teman-teman. Betul nggak? Kalau teman-teman datang ke rumah nasabah, terus nasabah itu banyak pajangan di luar negeri, dikira orang ini sering ke luar negeri. Ternyata ketika saya ditanya, itu pajangan Menara Eiffel ya? Oh bagus ya? Iya, itu pajangan dari London ya, jamnya. Oh iya, oh itu jamnya dari ada tulisan Cina. Oh itu dari Cina ya bu ya? Oh iya, loh itu barang dari Jepang ya? Oh iya, loh sudah keliling dunia ya? Belum. Terus itu barangnya dapat oleh-oleh semua. Wah ya betul. Jadi teman-teman harus betul-betul tanya jelas teman-teman di sini ya. Itu teman-teman. Nah, step yang keempat teman-teman, biasanya saya tanya teman-teman, dia sudah punya asuransi atau tidak? Kalau dia tujuannya gini teman-teman, kenapa saya tanya ini? Dia sudah punya asuransi atau tidak? Nantinya saya akan prospek itu yang saya akan tawarkan itu manfaat apa teman-teman? Contohnya, ibu sudah punya di prudensial, ibu sudah punya manfaat apa saja? Biasanya teman-teman nasabah itu jawabnya gini, saya punya kartu itu saja. Oh kartu, plannya berapa? Manfaatnya apa saja? Biasanya saya pancing-pancing gitu. Tak jamin teman-teman nasabah nggak ingat. Nah, ketika nasabah nggak ingat, itu kesempatan teman-teman untuk masuk ke dalam nasabah itu. Caranya gimana? Teman-teman harus buka polis nasabah. Biasanya saya bilang gini teman-teman, Bu, kebetulan saya datang di tempat ini hanya untuk survei-survei saja. Dan tujuan saya, kembali lagi, saya hanya untuk ingin bantu nasabah lagi, menjelaskan ke nasabah manfaat apa saja yang ibu dapat. Bu, ibu di asuransi ini, ibu beli manfaat. Kalau ibu beli manfaat di asuransi, terus ibu mohon maaf ini nggak tahu manfaatnya apa, kira-kira rugi nggak bu? Buat agennya ibu nggak rugi, perusahaan dulu nggak rugi, saya nggak rugi, ibu yang rugi. Nah, untuk saat ini saya datang hanya untuk survei saja, untuk bantu ibu bacakan polis ibu kembali. Nah, kalau mungkin polis ibu sudah baik, saya bilang baik, saya jelaskan. Tapi kalau ibu misalnya polis ibu kurang baik, nanti saya akan kasih solusi sama ibu. Nanti ibu bisa